Jemaat kekasih Tuhan, di minggu kedua bulan Mei ini kita akan bersama-sama beribadah ibadah rumah tangga. Dan dari kantor Sinode Gereja Masa kami kembali datang menyapa, melayani Bapak Ibu, saudara sidang jemaat kekasih Tuhan dengan keyakinan kita semua terus berada di dalam damai sejahtera Allah. Kita akan mempersiapkan kebangkitan untuk ibadah ini dan bagian firman Tuhan yang akan menjadi pembacaan untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan adalah dari surat Paulus kepada Filemon. Kita akan baca ayat 4 sampai ayat 7. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan kita berdoa. Pada sore hari karuniamu ini Tuhan, kembali kami datang mempersembahkan pujian syukur untuk persekutuan yang indah yang Tuhan karuniakan di mana kami beribadah kepadamu, ibadah kebaktian rumah tangga. Ya Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu berdasarkan surat Rasul Paulus kepada Filemon. Kami mohon Roh Kudus Tuhan yang akan menerangi akal dan pikiran kami, mempersiapkan kehidupan kami. Begitu anak karuniamu yang akan membaca firman-Mu, dan juga hamba-Mu yang akan menjelaskannya, dan juga jemaat-Mu yang akan mendengar dan memahaminya. Kiranya kami diperlengkapi dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan, yang akan melayakkan dan memampukan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap dan rindu mendengar dan memahami firman-Mu yang hidup. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan firman Tuhan dari surat Paulus kepada Filemon. Bagian ini akan kita baca ayat 4 sampai ayat 7 yang akan dibacakan oleh kekasih kita, Vika, anggota PPGTM Jemaat Jakarta. Pembacaan hari ini terambil dari kitab Filemon pasal 1 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Filemon pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ketujuh yang berbunyi, ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan, amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita disebut orang berbahagia jika kita menjadi bagian dari orang-orang percaya yang terus merindukan kebenaran firman Tuhan untuk kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jauh di mata, dekat di hati, erat dalam doa. Demikianlah pernyataan yang tepat untuk mengungkapkan relasi antara Paulus dengan Filemon. Rupanya Paulus dan Filemon menjalin persahabatan yang akrab. Ini jelas dapat kita baca dari ayat 4, ayat 6, dan ayat 7 bacaan kita. Di dalam ayat 4, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Di dalam ayat 6, dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Ayat 7, kita membaca, dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan,
sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Persahabatan Paulus dan Filemon membawa kebahagiaan di antara mereka dan membuat mereka hidup bersyukur kepada Allah. Hal itu memang sesuai dengan prinsip iman Kristen. Percaya kepada Tuhan Yesus yang menghendaki kehidupan yang rukun, kehidupan yang akrab, kehidupan damai sejahtera. Apa yang dilakukan sekaligus dialami Paulus bersama Filemon. Jauh di mata, dekat di hati, erat dalam doa. Juga sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Dalam upaya kita bersama memutus mata rantai penyebaran virus corona, kita harus berdisiplin, menjaga jarak, menghindari kerumunan, melakukan pembatasan sosial berskala besar. Dalam situasi dan kondisi tersebut, jaga jarak, PSBB, belajar dari firman Tuhan yang merupakan pengalaman Paulus dan Filemon. Kita pun diingatkan untuk tetap hidup akrab dan bersekutu, walau jauh di mata, tapi dekat di hati dan erat dalam doa. Physical distancing, social distancing yang harus kita lakukan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona harus kita maknai dan manfaatkan dengan cara terus menjalin komunikasi, terus menjalin keakraban, persahabatan satu sama lain. Terlebih kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Walaupun umumnya doa-doa itu kita sampaikan, lakukan dari rumah masing-masing. Keakraban antara Paulus dan Filemon dimungkinkan oleh prinsip hidup beriman yang sama kepada Tuhan Yesus. Ayat 5, mereka memiliki prinsip yang sama, kasih kepada semua orang kudus. Artinya tidak pilih-pilih kasih. Jangan hanya kita mengasihi orang-orang yang satu jemaat dengan kita. Kalau sudah jemaat lain kita bilang, wah kania sudah jemaat. Atau jangan kita memilih kasih hanya kepada orang-orang percaya yang satu sinode dengan kita. Tapi kita menjadi pengasih untuk semua. Prinsip hidup yang kedua yang dimiliki oleh Filemon dan Paulus adalah hidup untuk memuliakan Yesus Kristus. Ayat 6 bacaan kita. Untuk Kristus. Bukan untuk Paulus. Bukan untuk Filemon. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi untuk Kristus. Paulus dan Filemon sama-sama memiliki prinsip iman. Melayani untuk kemuliaan Yesus Kristus. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan sekelompok kecil orang saja. Kasih yang dimiliki dan diimplementasikan oleh Filemon membawa dan memberi kegembiraan dan kekuatan yang besar kepada Paulus. Hal itu mengingatkan kita juga bahwa hidup ini harus kita jalani dan maknai dalam hidup saling mengasihi. Keluarga di mana orang tua dan anak-anak hidup bersama, suami istri, ayah ibu hidup bersama, harus merupakan tempat pertama untuk kita hidup saling mengasihi.
menjadi tempat pertama untuk kita wujud nyatakan kasih Yesus Kristus yang tulus dan abadi itu. Dengan saling mengasihi, kita akan semakin bersemangat. Kita akan semakin kuat untuk bahu-membahu, bekerja sama, bergotong royong, memutus mata rantai pandemi virus corona. Demikian selanjutnya, dengan hidup saling mengasihi, kita akan semakin kuat dan bersemangat melakukan tugas dan tanggung jawab sehari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu, belajar dari kesaksian iman Paulus dan Filemon dalam bacaan kita. Tentu pertama-tama kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus terus memberi keteladanan hidup dalam hal kemampuan menjalin persahabatan sebagai sesama hamba Tuhan. Paulus dan Filemon disaksikan sebagai sesama hamba Tuhan yang mampu menjalin kerjasama, keakraban yang sejati di dalam Yesus Kristus. Tapi saya kira bukan hanya di kalangan hamba-hamba Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus juga dipanggil untuk terus-menerus menjalin keakraban, persahabatan, kerjasama yang baik satu sama lain. Karena itu adalah bagian dari iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara seiman dengan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang kita boleh renungkan bersama dalam ibadah rumah tangga minggu kedua bulan Mei ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita dan dapat memotivasi kita untuk terus-menerus menjalin keakraban dan persaudaraan sebagai sesama keluarga Allah yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah melalui keteladanan kita dalam hal kemampuan menjalin persahabatan, Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, selanjutnya mari kita mempersiapkan Tuhan kita. Kita berdoa syafaat. Bapa Surgawi, kami merasa berbahagia jika kami dimungkinkan dan dilayakkan untuk hidup bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama kami orang-orang percaya di ibadah rumah tangga di minggu kedua bulan Mei ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh baca dan renungkan dari kesaksian Paulus dan Filemon. Kiranya kami terus dimampukan untuk hidup dalam keakraban, hidup dalam persaudaraan sebagai sesama anak-anak Allah. Sehingga melaluinya kami saling menguatkan, kami saling memotivasi, kami saling memperlengkapi dalam mengemban tugas-tugas pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang akan mengajar memampukan kami hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan. Ibadah yang kami boleh wujudkan di minggu kedua bulan Mei ini kiranya berkenan untuk kemuliaan Tuhan, membawa sukacita dan berkat bagi kami, pribadi-pribadi kami, sebagai orang tua, sebagai pemuda-pemudi, sebagai anak-anak, sebagai keluarga-keluarga Kristen. Kiranya ibadah kami minggu ini akan membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, sehingga keluarga-keluarga kami akan menjadi tempat yang pertama dan utama di mana kami hidup dalam keakraban dan persaudaraan sejati berdasarkan kasih Kristus. Walau sehari-hari kami terpisah, berjauhan dengan orang-orang yang kami kasihi, baik itu anggota keluarga kami maupun saudara-saudara seiman kami, sesama kami, pemimpin-pemimpin kami, orang tua kami, anak-anak kami. Tapi kami yakin percaya, kami walau jauh di mata, tetap di hati, dan tetap akrab satu di dalam doa
dan iman pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah apa yang kami boleh wujudkan dalam ibadah ini berkenan untuk kemuliaan Tuhan. Sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan, kami terus mohon pengampunan-Mu. Sehingga atas pengampunan Tuhan, layaklah kami di hadapan hadirat-Mu. Segala apa yang kami bawa, persembahkan di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya berkenan untuk menunjang pekerjaan Tuhan dan membawa sukacita bagi banyak orang melalui pelayanan-pelayanan gereja-Mu. Hamba-Hamba-Mu dimampukan untuk menyalurkan persembahan-persembahan jemaat-Mu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sumber kasih karunia. Berkatilah keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga yang ada di kota-kota, keluarga-keluarga yang ada di desa-desa, dimanapun keluarga-keluarga kami hidup dan beraktivitas. Kami yakin percaya Tuhan akan tetap mempersekutukan kami dalam kasih dan penyertaan, memungkinkan kami tetap kuat, sehat, berhikmat untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi anggota keluarga Kristen sebagai ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, kakek, nenek yang terus menerus hidup dalam damai sejahtera-Mu, mempermuliakan Tuhan melalui hidup dan keluarga-keluarga kami. Kami yang mempunyai pergumulan dalam keluarga-keluarga masing-masing sebagai ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, pergumulan akibat wabah penyakit termasuk pandemi virus corona, pergumulan di bidang ekonomi, pergumulan di bidang hubungan antar anggota keluarga, pergumulan soal pekerjaan, soal studi, soal rencana cita-cita. Kami yakin percaya bahwa di dalamnya ada Tuhan yang berkuasa menuntun mengasihi kehidupan kami, terus mengarahkan kami hidup berkenan kepada Tuhan walaupun kami menghadapi berbagai pergumulan. Bahkan kami yakin percaya bahwa pada saatnya Tuhan akan memampukan kami mengatasi pergumulan-pergumulan hidup dan terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berkati kehidupan bangsa dan negara kami sebagai bagian dari bangsa dan negara di dunia ini. Pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, pemerintah, pusat, daerah, sampai ke dusun. Tuhan berkati warga negara, bangsa dan negara kami diberkati Tuhan, sehingga kami juga menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Ya Tuhan Allah kami yakin percaya bahwa kehidupan kami di masa yang akan datang, kami akan terus menjalaninya, menikmatinya di dalam terang kasih Yesus Kristus. Bahwa Tuhan akan tetap menjaga memelihara kami, melayakkan kami untuk hidup menikmati berkat-berkat Tuhan dan juga berbagi berkat bagi sesama. Kami terus berdoa untuk orang-orang sakit, orang-orang menderita, orang-orang yang bergumul dengan soal makanan, minuman, soal ekonomi, kesulitan hidup lainnya. Kami yakin percaya bahwa kami akan terus dimampukan dan dipakai Tuhan untuk melayani sesama, dan Tuhan dengan caranya sendiri akan terus menyatakan kemurahan, berkat-berkat anugerah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya Tuhan Allah kami yakin percaya bahwa pada saatnya kami kembali lagi dapat beribadah bersama di gereja sebagaimana biasanya, karena Tuhan yang tetap menjaga melindungi kami dan juga memberkati segala upaya pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, termasuk pemimpin-pemimpin di gereja-Mu. Ya Tuhan Allah kami, sempurnakanlah doa kami, berkati kehidupan kami mempersembahkan doa ini dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesuai, dan ampunikan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang berbahagia dalam kasih Kristus, demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.